Pemirsa Intens Investigasi. Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Luna Maya dan Maxim Bottier. Setelah cukup lama menjalin hubungan, Maxim akhirnya melamar Luna Maya di negeri Sakura, Jepang. Momen manis itu pun berlangsung di sebuah lokasi yang begitu romantis dengan latar belakang bunga sakura yang bermekaran. Lantas seperti apa? Dalam suasana penuh cinta, Maxim pun berlutut sambil menyodorkan cincin, hingga membuat Luna Maya pun tidak kuasa menahan haru. Seperti apa juga wajah Luna Maya yang tampak berseri-seri saat menerima lamaran dari sang kekasih. Dan bagaimana pula ahli tarot Denny Darko ketika menganalisa melalui kartu tarotnya usai Maxim melamar Luna Maya. Benarkah pernikahan mereka akan terjadi di tahun 2025 ini? Dan benarkah Denny Darko pun juga melihat bahwa Maxim Bottier akan menjadi cinta terakhir Luna Maya? Selain itu, seperti apa juga Maxim yang akhirnya mematahkan tudingan netizen terkait dirinya yang tidak serius dengan Luna Maya? Dan bagaimana pula kabar Maxim yang melamar Luna yang sudah sampai di telinga para sahabat Luna Maya, yaitu Ayu Dewi dan juga Melanie Ricardo. Seperti apa tanggapan dan juga dukungan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan tengah menyelimuti Luna Maya yang resmi dilamar oleh kekasihnya Maxim Bottier. Melalui unggahan di Instagram, Luna pun membagikan momen spesial bersama Maxim Bottier saat berada di Tokyo, Jepang. Dalam salah satu foto yang diunggah, Maxim pun tampak mengenakan jas hitam dan berlutut di hadapan Luna Maya dengan latar belakang bunga sakura sambil menyodorkan cincin lamaran. Dalam keterangan fotonya, Luna pun mengungkapkan kebahagiaannya dan juga menerima lamaran Maxim. With a heart overflowing with love, I say yes to you. To this beautiful journey, we are writing together to forever. Tulis Luna Maya. Sementara itu, dalam akun Instagram, Maxim Bottier juga memposting foto-foto yang sama seperti yang diunggah Luna Maya. Maxim Bottier juga menuliskan caption penuh makna, yaitu On to the next chapter atau menuju langkah selanjutnya. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. What do you want me to call you? Tadi manggilnya pertamanya apa? Wife, Wife, husband. Nah, didoain aja ya, doain aja. Melihat momen istimewa ini, Denny Darko sang peramal pun ikut turun tangan. Melalui kartu tarotnya, Denny pun juga mencoba untuk mengungkap bagaimana masa depan hubungan Luna dan Maxim. Dan hasilnya pun mengejutkan. Ya, menurut ramalan tarot Denny Darko, Luna Maya pun benar-benar luluh oleh pesona Maxim. Meski lebih muda, Maxim pun dinilai memiliki kedewasaan dan juga kualitas yang membuat Luna Maya pun nyaman serta yakin untuk melangkah lebih jauh. Di usianya yang matang, Luna memang membutuhkan sosok pria spesial.
Dan Maxim pun tampaknya adalah jawabannya. Tak hanya itu, Denny Darko pun juga melihat kecocokan yang sangat kuat di antara keduanya. Yang tentunya chemistry mereka pun bukan sekedar asmara biasa, tetapi ada sebuah koneksi yang dalam dan juga ikatan emosional yang begitu kuat. Ini satu upaya yang sangat luar biasa, upaya yang sangat kuat di antara mereka berdua. Dan jika memang ini ternyata benar, maka ini adalah sebuah jawaban. Ternyata Luna selama ini itu malah cocoknya memang sama yang berondong, maksudnya usianya jauh banget. Ternyata Luna ini memang luluhnya kepada seorang pria yang lebih muda. Karena kita tahu bahwa Luna Maya ini pribadi yang dia ini dengan usia karir ya, yang selama ini nggak ada surut-surutnya, multi talenta dan semua yang dimilikinya ini memang membutuhkan seorang pria yang spesial, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar pria yang akan bisa menjinakkan hatinya, tapi juga akan bisa selalu menerima ya itu tadi. Mungkin dengan semua upaya pasti kita tahu orang-orang seperti ini adalah orang yang memiliki keteguhan hati, keteguhan sikap, dan itu tentu saja nggak seperti orang kebanyakan. Maka saya melihat bahwa sepertinya memang cocok, karena memang si Maxim ini mungkin bisa lebih loose atau santai menghadapi Luna yang memang orangnya lebih keras. Saya pikir seperti itu. Kembali membaca kartu tarot untuk melihat bagaimana kelanjutan kisah cinta pasangan ini pun, menurut ramalannya, Luna dan Maxim pun sama-sama menginginkan pernikahan ini terjadi secepatnya. Tak hanya sebatas keinginan, Denny Darko pun bahkan melihat tanda-tanda kuat bahwa pernikahan mereka pun akan berlangsung di tahun ini juga. Ya saya pikir sih memang udah saatnya ya, karena Luna juga nggak muda, dan saya sih melihat bahwa mereka ini memang ingin bahwa pernikahan ini segera terjadi. Bahkan yang saya juga prediksikan bisa saja kalau lamaran ini mendadak, ini bisa saja pernikahannya akan terjadi di tahun ini juga. Saya pikir sih mereka sepertinya sangat berharap kalaupun ternyata bersama pengen punya momongan kali. Melalui kartu tarotnya, Denny pun juga melihat bahwa Maxim bukanlah sekedar pasangan bagi Luna, tetapi juga menjadi cinta terakhirnya. Menurutnya, meskipun Luna dikenal sebagai sosok perempuan yang kuat dan juga tegas, di balik itu semua, Luna pun memiliki hati yang begitu rapuh, dan juga ia pun butuh sosok pria yang bisa menjaga serta melindunginya. Dan pria itu adalah Maxim Bottier. Tak hanya itu, Denny pun juga memberikan sebuah saran penting bagi pasangan ini, di mana ia pun meyakini bahwa jeda waktu antara lamaran dan juga pernikahan sebaiknya tidak terlalu lama, karena semakin cepat pernikahan terjadi, semakin baik bagi hubungan mereka. Bahkan, Denny Darko pun juga menyarankan agar Luna dan juga Maxim segera menikah pada tahun ini juga. Ini bisa jadi kisah terakhirnya. Kenapa seperti itu? Luna ini sebenarnya walaupun dia keras secara pendirian, tapi dia ini memiliki juga kerapuhan sikap sama seperti banyak wanita yang semakin mereka ini cerdas. Saat mereka ini dihadapkan pada sebuah masa di mana mereka itu harus berpindah menuju ke tahap berikutnya, mereka ini overthinking. Mereka ini berpikir dengan lebih dari seharusnya porsi mereka ini berpikir. Akhirnya jadi ketakutan, terus malah mundur seperti itu. Walaupun kejadian sebelumnya enggak ya, kejadian sebelumnya ini kan karena prianya, bukan karena si wanitanya. Sehingga kalau menurut saya sih, ini harus cepat terjadi. Jadi antara lamaran sampai pernikahan ini harus cepat. Karena kalau dikasih waktu lama, orang secerdas Luna ini akan memikirkan banyak hal-hal yang akan membuat malah mereka ini akan jadi nggak jadi gitu loh. Seperti itu. Saya sih melihat kemungkinan itu akan diupayakan. Melihat apa yang terjadi saat ini, di mana lamarannya pun ini terjadi dengan tiba-tiba. Saya sih pun meminta agar mereka ini segera saja, sama seperti ini tadi, nggak usah direncanain, langsung dilakukan. Sesuatu kalau baik itu nggak akan berakhir buruk. Sesuatu yang buruk itu juga bisa berakhir baik kalau seandainya memang ada niat baik di sana.
maka nggak usah berpikir kalau siap atau enggak dan sebagainya. Kalau sudah lamaran dan diterima, mengingat Luna juga usianya sudah nggak muda, saya pikir ini sudah harus segera dilangsungkan. Dan mengingat bahwa kalaupun mereka ingin bersama, saya melihat mereka ini pengen punya momongan, itu harus dilakukan dengan cepat. Dan tahun ini itu sebenarnya adalah keharusan. Maka ya sudahlah, kerja terus juga mau cari apa. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka miliki. Maxim sudah jadi artis internasional, bermain bersama George Clooney, Julia Roberts, dan kesempatan lainnya. Luna Maya juga siapa sih Indonesia nggak tahu. Model yang juga mewakili brand-brand internasional juga. Saya pikir ya sudahlah. Satu saya nggak bisa menanti ini adalah calon momongan yang akan hadir ini nanti. Maka harapan saya jangan sampai cancel lagi, karena kalau ini sampai cancel, aduh jangan sampai nanti Luna ini secantik itu, secerdas itu sampai nggak memiliki pasangan di usia yang sangat tua. Jadi kalau saya sih berharap ramalan saya meleset bahwa apa yang saya kemarin itu curiga ini sebagai settingan ini beneran terjadi, dan ya Luna Maya akan akhirnya berbalik. Lantas, seperti apa juga Maxim yang akhirnya mematahkan tudingan para netizen terkait dirinya yang dituding tidak serius dengan Luna Maya, mengingat Maxim pun akhirnya benar-benar melamar Luna Maya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa, kisah asmara Luna Maya dan Maxim Botier memang selalu menarik untuk diikuti. Setelah lebih dari 2 tahun menjalin hubungan, banyak penggemar yang tidak sabar menantikan kabar bahagia dari pasangan romantis ini. Maka tak heran, chemistry dan kedekatan mereka yang begitu kuat membuat netizen pun beranggapan bahwa Luna dan Maxim memang berjodoh. Apalagi hubungan mereka pun resmi terjalin sejak April 2023 lalu, bertepatan dengan ulang tahun Maxim yang ke-30. Namun, di tengah penantian para penggemar yang berharap Luna segera naik pelaminan, sebuah pertanyaan dari netizen saat sesi live streaming sempat mencuri perhatian. Salah satu warganet bertanya langsung kepada Luna tentang keseriusan Maxim dalam hubungannya. Tanpa ragu, Luna pun memberikan jawabannya. Tak hanya Luna yang mendapatkan pertanyaan saja. Sebelumnya, Maxim pun juga sempat ditodong dengan pertanyaan serupa. Bagaimanakah reaksi sang aktor? Dengan santai, Maxim pun memberikan jawaban yang singkat, padat dan juga jelas, seolah ingin menegaskan keseriusannya terhadap Luna Maya. Dan kini, kabar Maxim yang telah melamar Luna Maya serta tudingan soal ketidakseriusan pun terpatahkan dengan sempurna. Lantas, akankah pernikahan mereka pun akan segera terwujud? I wanna know, what are you waiting for? Ternyata serius cuma di bibir aja. Enggak, orang kalau serius dia tuh nggak butuh patokan waktu gitu, kayak oh aku serius sama kamu, akan nikahin kamu. Kalau dia serius, dia akan tanggung jawab. Orang kalau serius tuh akan tanggung jawab. Jadi bukan patokannya itu nikahin atau enggak. Menikah itu of course gitu, itu legalitas, pembuktian bahwa secara legal manusia itu saling memiliki di atas perjanjian. Jadi jangan bilang kayak kalau nikah tuh artinya serius. Kalau misalnya kita ada plan seperti itu, 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Di tahun ini. Tapi aku nggak akan ke. Pokoknya itu antara kita berdua. Yang pasti kita ya, mau bilang. Kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu. Iya, pasti.
siapa mereka? Ya pastilah langsung day one langsung kalian tahu pasti. Kesiapan satu-satunya seperti apa sih Pak? Jadi terima kasih sudah datang. Ada keseriusan Kesiapannya. Jawab Luna siapannya. singkat padat, gak usah panjang-panjang. Jawab siapannya. Serius. The sun goes down, here with you I'm found. Ya, kisah cinta Luna Maya dan Maxim membuat banyak orang pun menjadi baper. Tak hanya netizen yang kagum dengan pasangan ini, tetapi juga ayah dari Maxim. Di balik romansa yang terus berkembang, ada satu hal yang begitu menyentuh hati, yaitu kebaikan Luna Maya yang begitu tulus, hingga membuat ayah Maxim tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Ia pun secara terbuka mengungkapkan betapa ia menghargai sosok Luna Maya di dalam kehidupan putranya. Bahkan dengan penuh kehangatan, ayah Maxim pun juga menyebut bahwa Luna Maya pun selalu ada di dalam hatinya. Pokoknya ya saya tidak bisa baca masa depan gitu ya, tapi bagaimanapun yang dia lakukan kita sangat hargai. Dan Luna punya hati yang memang tidak berbohong. Jadi kita sangat berterima kasih sama dia. Bagi saya dia akan saya selalu akan tahan dia di dalam hati saya seperti apapun yang bisa terjadi masa depan. Dia sangat bagus dan kita tolong disampaikan terima kasihnya nggak bakal cukup untuk dia. Sama dengan keluarga. Keluarga juga hadir, ada dari awalnya juga. Kita juga terima kasih, kita kompak. Terima kasih Luna. Mendengar kabar Luna Maya yang baru saja dilamar oleh Maxim Bottier di Jepang, kabar itu pun sampai di telinga para sahabat Luna Maya, yaitu Ayu Dewi dan Melanie Ricardo yang tergabung dalam geng Menteri Ceria. Lalu, seperti apakah tanggapan mereka? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar mengenai Luna Maya yang baru saja dilamar oleh Maxim Bottier di Jepang tidak hanya menuai komentar dari warganet saja. Kabar ini pun juga sampai di telinga para sahabat setia Luna Maya yang tergabung dalam geng Menteri Ceria. Ya, sebagai sahabat dekat, Ayu Dewi dan Melanie Ricardo serta suaminya Tyson Lins memberikan dukungan untuk hubungan asmara mereka. Menurut Ayu Dewi, jodoh yang sebenarnya itu adanya saat ijab kabul. Dan jika Luna Maya memang ditakdirkan berjodoh dengan Maxim, maka Ayu Dewi pun juga percaya ijab kabul pun pasti akan terjadi. Sama halnya dengan Ayu Dewi. Melanie Ricardo sebagai sahabat karib pun juga memberikan doa terbaiknya untuk Luna. Di mana di usia Luna yang saat ini sudah matang. Melanie pun juga berharap Luna bisa mendapatkan pendamping yang cocok, sepadan dan juga seiman agar Luna Maya pun bahagia. Kalau jodoh mah kita nggak ada yang tahu ya, jodoh kan belum kejadian gitu. Kalau saya tuh percaya jodoh itu setelah adanya ijab kabul gitu. Kalau udah kejadian ijab kabul itu namanya jodoh. Jadi ya kalaupun mereka nanti jodoh, ya udah jodoh insya Allah. Ya dia makin bahagia, makin dewasa, dan pengen tahu lebih lanjut di YouTube aku ya episode selanjutnya. Tapi ya she's doing well, she's doing fine, dan kan dia banyak banyak prestasi, dapet penghargaan ini, penghargaan itu gitu. Jadi ya kayaknya ya baik-baik aja. Luna tuh kan tes hidupnya kan banyak dan dia tetap bisa bangun lagi, be a strong woman, and then after that bisa dapat achievement yang luar biasa. Jadi buat aku sih dia mendeliver message dengan sangat baik, dimana mungkin
hidup kadang-kadang menghajar kita begitu keras, kita jatuh tapi kita harus terbangun lagi dan harus berkarya lagi. Sebagai teman dekat saya cuma bisa mensupport, mendoakan yang terbaik buat dia. Iya, doa kita mah pasti supaya Luna bisa di usianya yang sudah matang, dia bisa mendapatkan seorang yang cocok, yang sepadan dan yang kalau bisa seiman dan bisa membuat Luna menjadi a lot better person gitu aja. Ya didoain aja. Kalau apapun itu. Ya baik, terima kasih, alhamdulillah selalu didoain yang baik. Senang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.